server Steam pada malam Jumat kemarin sempat down, menyebabkan orang-orang tidak bisa melakukan pembelian Hollow Knight Silksong. Berikutnya 5 cm per second. Aduh, entah kenapa menyebut judul karya Makoto Shinkai ini membuat dadaku sesak. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku, yang dimana pada minggu ini ada berita yang sangat menggembirakan bagiku dan ada juga berita yang tidak mengenakan. Pertama, berita bahagianya dulu, yaitu rilisnya Hollow Knight Silksong setelah penantian panjang sejak diumumkan tahun 2019 lalu, dan setelah mengalami beberapa kali penundaan, akhirnya game ini rilis pada 4 September kemarin. Dan yang menunggu game ini bukan cuma aku, tapi banyak gamer dunia juga menunggu game ini dirilis. Bisa dibilang Hollow Knight Silksong fenomenanya mirip GTA 6, tapi di indie. Sampai-sampai ada developer dan publisher yang mengundurkan jadwal rilis mereka agar tidak rilis barengan atau berdekatan dengan Hollow Knight Silksong. Game ini semakin diminati ketika tim Cherry selaku developer dan publisher mengumumkan harganya di 19,99 US dollar atau sekitar 300 ribuan untuk wilayah US dan 2.300 yen atau 250 ribuan untuk wilayah Jepang. Untuk Indonesia sendiri, secara mengejutkan game ini dibanderol dengan harga 165 ribuan. Ini murah banget. Murah banget. Terima kasih banyak dengan adanya fitur regional pricing dan juga tem Cherry tentunya. Ini termasuk game indie murah yang rilis di tahun-tahun sekarang, karena udah ada beberapa developer indie yang mulai menaikkan harga game mereka. Saking antusiasnya para gamer, server Steam pada malam Jumat kemarin sempat down, menyebabkan orang-orang tidak bisa melakukan pembelian Hollow Knight Silksong. Aku kutip dari SteamDB, jumlah pemain aktif hari ini pada tanggal 5 berjumlah sekitar 327.000 dan puncaknya pernah menyentuh 535.000 player dalam waktu 15 jam yang lalu. Bagi kalian yang nggak tahu, Hollow Knight adalah game Metroidvania 2D side scrolling yang menceritakan seorang kesatria tanpa nama menjelajah kerajaan bawah tanah yang telah runtuh karena suatu wabah. Di game ini kalian tidak akan diberikan petunjuk apapun. Di map pun nggak ada petunjuk kalian harus kemana. Kalian harus mencari sendiri, menjelajah ke berbagai wilayah, perlu berbicara ke NPC, menebak maksud mereka agar bisa sampai ke ending cerita. Terkadang ada juga wilayah yang terkunci dan kalian perlu ability tertentu atau melakukan sesuatu agar wilayah tersebut terbuka, dan caranya nggak diberitahu. Kalian harus mencari sendiri dengan menjelajah. Tergantung bagaimana cara kalian bermain, apa yang kalian temukan dan apa yang kalian lakukan, ending yang dihasilkan juga bisa berbeda. Karena game ini memiliki beberapa ending, kalian juga bisa menemukan lore dunianya dari berbicara dengan para NPC dan dari barang-barang yang kalian temukan ketika menjelajah kerajaan bawah tanah. Battle dalam game ini juga sangat seru. Kalian perlu bermain dengan lincah agar bisa menghindar serangan musuh yang kadang kalau dilihat sekilas terlihat susah untuk dihindari. Apalagi ini 2D side scrolling, kalian cuma bisa kiri, kanan, atas, dan bawah. Ada juga sistem charm yang memberikan buff, dan charm ini bisa dipilih menyesuaikan playstyle kalian. Lalu Silksong ini adalah sequel dari gamenya yang pertama, yaitu Hollow Knight. Kita akan bermain sebagai karakter yang bernama Hornet, yang dimana karakter ini juga pernah muncul di game sebelumnya. Dan tentu saja aku penasaran dengan cerita si Hornet ini. Kalian sendiri gimana? Apakah termasuk yang nungguin ini game setelah sekian lama? Berikutnya 5 cm per second. Aduh, entah kenapa menyebut judul karya Makoto Shinkai ini membuat dadaku sesak. 5 cm per second live action region Asia dikonfirmasi mendapatkan screening, tepatnya untuk Korea, Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Untuk Indonesia, live action 5 cm per second akan didistribusikan oleh Kadokawa dan Phoenix Gramedia Indonesia, anak perusahaan dari Gramedia. 5 cm per second menceritakan dua orang teman masa kecil yang saling mencintai satu sama lain. Namun mau apa dikata, takdir memisahkan mereka. Tapi tetap mereka masih melakukan komunikasi satu sama lain walaupun jarak dan waktu memisahkan. Ya seperti judulnya lah, jarak mereka semakin jauh 5 cm per detiknya. Mirip dengan karya Makoto Shinkai yang satunya, kalau yang ini dipisahkan jarak, yang judulnya Kotonoha no Niwa dipisahkan oleh umur. Di Jepang sendiri live action 5 cm per second akan tayang pada 10 Oktober. Belum ada tanggal pasti untuk Indonesia dan bioskop apa saja yang akan menayangkannya. Kalau tayang di bioskop daerah kalian,
kalian? Apakah kalian akan nonton live actionnya? Berita berikutnya datang dari dunia musik Jepang. Toku selaku komposer dari grup Garnidelia mengumumkan kalau mereka akan hiatus dari 2 September sampai batas yang tidak ditentukan. Karena hiatus ini juga tur mereka yang akan diadakan di akhir tahun akan dibatalkan. Pengumuman hiatus ini langsung disampaikan oleh Toku di akun X-nya. Yang mengejutkan dari pengumumannya ini adalah Mai Mizuhari atau Maria, vokalis dari Garnidelia, tidak mengetahui akan kabar hiatus ini sampai dia mengetahuinya dari tweet Toku. Menyusul tweet dari Toku, Maria memposting di akun X-nya. Dia menjelaskan ada konflik antara dirinya, yaitu si Maria dengan agensi yang menaunginya, yang dimana Maria menemukan dari pihak ketiga kalau agensinya tidak membayar Maria dengan bayaran yang sesuai, bahkan ada yang tidak dibayarkan sama sekali atas apa yang dia kerjakan. Setelah menerima kabar tersebut, Maria tetap melanjutkan kegiatannya bersama Garnidelia, namun semua tidak berjalan lancar. Itu semua menguras secara fisik dan mentalnya. Tahun lalu juga Maria ingin menyesuaikan kembali jadwalnya dan berharap dia bisa berhenti di akhir tahun. Namun karena adanya tekanan dari agensi, lalu akhirnya sampai pada batasnya. Pada bulan Agustus, Maria memutuskan untuk melakukan pemutusan kerja dengan agensi melalui jalur hukum. Tweet lengkapnya bisa kalian lihat di akun X Maria. Dari tweet X ini kita bisa melihat ada permasalahan antara agensi dengan Maria selaku vokalis Garnidelia. Maria sendiri mengatakan masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan Toku. Jadi dia meminta agar tidak mengarahkan kebencian pada Toku. Masalah seperti ini memang sering terjadi antara agensi dengan talent mereka. Entah agensi yang bobrok karena sistem kerja yang tidak manusiawi, atau adanya penggelapan dana seperti yang dilakukan agensi Visojo kemarin. Yang kena dampak dari masalah ini udah pasti dari para talent mereka. Situasi terburuknya Garnidelia bisa saja bubar atau ganti vokalis. Untuk sekarang yang membicarakan ini cuma Maria. Toku sendiri belum mengeluarkan statement apapun selain postingan hiatus sebelumnya. Bagi kalian yang kurang familiar dengan Garnidelia, mungkin kalian tidak asing dengan lagu Gokuraku Judo, lagu yang sering digunakan untuk dance. Ada juga Touken Ranka dan Aiko Toba. Ya, kita doakan aja, berharap yang terbaik bagi Maria dan Garnidelia, dan semoga ada penjelasan mendetail dari kedua belah pihak. Oke, itu aja berita pada minggu ini. Kalau ada kekurangan ataupun kesalahan pada berita yang aku bawakan, silahkan koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.